Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yumarni dengan NIM 2303220. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi video tentang agensi advokasi dalam agribisnis. Selamat malam mahasiswa dan akademik sekalian. Hari ini kita berkumpul untuk membedah semua topik yang tidak hanya bersifat akademis tetapi juga menjadi penentu hidup matinya sektor agraria kita, yaitu pengantar advokasi dalam agribisnis. Sebelum kita masuk lebih lanjut, mari kita refleksi bersama apa yang pertama harus terlintas di pikiran kita ketika mendengar kata agribisnis. Nah, mayoritas dari kita pasti langsung membayangkan hamparan sawah yang hijau, traktor yang memajak tanah, teknik hidroponik yang canggih, penggunaan pupuk hayati, hingga proses panen raya yang melimpah. Ketika kita terlalu sering dididik untuk melihat agribisnis hanya dalam kacamata tetapi yang agronomis semata. Kita diajarkan bagaimana cara menanam yang baik, bagaimana mengendalikan hama, dan bagaimana memacu produktivitas tanaman per hektar. Namun ada satu realitas pahit yang sering kita luput dari ruang kelas kita. Mengapa petani yang panennya melimpah justru sering kali menangis saat harga pasar anjlok? Mengapa para petani gurem yang bekerja memeras keringat dari fajar hingga petang justru menjadi kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap kemiskinan? Jawabannya bukan karena mereka tidak tahu cara menanam. Jawabannya adalah karena mereka tidak memiliki perlindungan hukum, kalah dalam perebutan ruang kebijakan, mengalami eksploitasi pasar yang sistematis, dan terjebak dalam konflik hak kepemilikan lahan yang timpang. Disinilah rekan-rekan sekalian, advokasi hadir bukan sebagai pelengkap, melainkan sebagai instrumen mutlak untuk menegakkan keadilan di sektor agribisnis. Selanjutnya, dekonstruksi dan penjabaran definisi advokasi secara umum. Yang pertama itu meluruskan mikrokonsepsi advokasi bukan sekadar aksi massa. Untuk memahami kekuatan nyata dari sebuah gerakan advokasi, kita harus terlebih dahulu membersihkan pikiran kita dari mikrokonsepsi yang sering beredar di tengah masyarakat. Ketika mendengar kata advokasi atau pembelaan, banyak orang langsung mengasosiasikan secara sempit dengan aksi demonstrasi di jalanan, protes spontan, atau kegaduhan massal di depan gedung-gedung pemerintah. Kita harus menegakkan hari ini bahwa advokasi jauh lebih luhur dari jumlah lebih kompleks daripada sekedar amarah yang meluap di jalanan. Advokasi bukanlah tidak reaktif tapi tanpa arah. Advokasi adalah sebuah disiplin ilmu dari seni penggerakan yang merupakan serangkai tindakan strategi terorganisir secara rapi, berbasiskan data empiris yang valid, dan penggerakan dalam koridor sistematis. Tujuan utamanya sangat spesifik dan terarah untuk memengaruhi, mengubah, atau mendesak lahirnya suatu kebijakan, keputusan, atau aturan main hingga praktik nyata di dalam sebuah lembaga resmi. Lembaga ini bisa berupa institusi pemerintah selaku pembuat undang-undang,
korporasi swasta selaku memegang modal, hingga institusi supranasional internasional yang mengatur roda perdagangan global. Mengapa lembaga ini yang disasar? Karena setiap goresan tita keputusan yang mereka buat di atas kertas akan berdampak langsung pada nasib hidup, kesejahteraan, dan hak-hak dasar kelompok masyarakat atau kepentingan tertentu yang sedang kita bela. Membedah makna kata strategi, kalkulasi, riset, dan pemetaan. Mari kita bedah satu persatu pilar utama yang membangun definisi ini. Ketika kita menyebut strategi, ini berarti pilar utama yang membangun definisi ini. Membangun advokasi dijalankan dengan menggunakan kalkulasi politik, sosial, dan ekonomi yang sangat matang. Di dalam sebuah gerakan yang strategi, tidak ada langkah yang diambil secara kebetulan. Ada 3 instrumen utama di dalam pilar strategi ini. Proses pengumpulan bukti melalui riset mendalam ataupun evidence basis. Sebelum tim advokasi melangkah keluar menemui pembuat kebijakan, mereka harus menguasai data terlebih dahulu. Riset ini mencakup pengumpulan statistik lapangan, analisis dampak ekonomi, hingga kajian hukum tata negara. Data ini yang menjadi senjata utama agar argumentasi kita tidak mudah dipatahkan oleh lawan bicara. Tanpa riset gerakan siapa yang mendukung kita, yang menantang kita, dan siapa aktor netral yang bisa kita tarik menjadi sekutu. Kita memetakan birokrat, anggota dewan, hingga pemegang saham korporasi untuk mengetahui celah terbaik dalam memasukkan agenda perubahan yang kita bawa. Penyusunan pesan yang persuasif dan mobilisasi dukungan. Pilar strategi menuntut kita mampu menerjemahkan data riset yang rumit menjadi bahasa yang mudah dipahami publik dan pembuat kebijakan. Kita menyusun lembaga fakta sheet, merumuskan rekomendasi kebijakan, policy brief, dan pada saat yang sama mengalang opini publik melalui media massa atau kampanye digital untuk membangun gelombang tekan sosial yang sah. Ketiga itu membedah makna kata sistematis, struktur, berkeberlanjutan, stream musiman. Selanjutnya mari kita lihat pilar kedua yaitu kata sistematis. Sebuah gerakan advokasi harus memiliki cetak biru ataupun blueprint dan tahapan pelaksanaan yang jelas, kronologis, serta berkelanjutan. Advokasi bukan sebuah proyek jangka pendek yang selesai dalam hitungan minggu, dan ini sangat bertolak belakang dengan gerakan musiman yang hanya menggebu-gebu saat sebuah isu sedang viral atau trending di media sosial, lalu layu dengan terlupakan dalam sekejap seketika isu baru muncul. Gerakan yang sistematis menyadari bahwa pengubahan sebuah kebijakan publik atau membukan praktik monopoli yang mengakar membutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Oleh karena itu, advokasi disusun dalam siklus yang kokoh, dimulai dari tahap perencanaan dan konsolidasi internal dan penggerakan ke tahap pelaksanaan lobi formal dan negosiasi meja bundar, berkelanjutan ke mobilisasi massa jika jalur diplomasi tersumbat, hingga tahap pengawasan ataupun disebut dengan monitoring
Untuk memastikan bahwa aturan baru yang berhasil kita perjuangkan benar-benar diterapkan secara jujur di lapangan. Nilai substansi terdalam dari dekonstruksi advokasi secara umum, sebuah perjuangan akal sehat yang terencana demi keadilan sosial. Kontekstualisasi advokasi dalam ekosistem agribisnis ataupun disebut dengan versi sangat mendalam itu pertama itu menolak reduksionisme ataupun disebut dengan urusan agribisnis bukan sekedar urusan hukum formal. Sekarang, mari kita bawa pemahaman teoritis yang abstrak tadi ke dalam realistis bumi pertanian kita. Bagaimana kita memperjemahkan esensi advokasi ke dalam ruang lingkup bisnis. Banyak pihak termasuk sebagian akademis seringkali terjebak dalam reduksionalisme, sebuah cara pandang yang sempit yang menganggap bahwa advokasi agribisnis hanyalah sebatas urusan litigasi di meja hijau, mendampingi petani yang digugat di pengadilan, atau menyelesaikan sengketa pesan-pesan kontrak formal. Hari ini kita harus memperluas cakrawala berpikir tersebut. Advokasi di dalam dunia agribisnis adalah sebuah arsitektur gerakan terstruktur yang beroperasi di luar dan di dalam sistem hukum, dengan tujuan akhir membentuk ekosistem bisnis, tata niaga, dan aturan main struktural yang jauh lebih kondusif, adil, inklusif, harmonis, serta berkelanjutan bagi seluruh nyawa yang bergantungan hidup di sektor ini. Mengapa ini penting? Karena agribisnis bukanlah sebuah sektor ekonomi yang berdiri tunggal, terisolasi atau statis. Agribisnis adalah sebuah jaringan rantai nilai, value chain, dan rantai pasok, supply chain, raksasa yang sangat kompleks, di mana setiap mata rantainya dari hulu ke hilir saling mengikat, namun sekaligus menyimpan potensi bertukar kepentingan yang sangat tajam. Membedah kerentanan struktural di 3 lapis rantai nilai agribisnis, masih kita bedah antagonis rantai nilai ini secara mendalam agar kita tahu di titik mana saja intervensi advokasi harus dilakukan. Pertama, di sektor hulu. Arena perjuangan petani gurem dan buruh tani. Mereka adalah manusia yang tangannya menyentuh tanah, memeras keringat di bawah terik matahari untuk memastikan isi piring kita semua terpenuhi. Tragisnya, di dalam struktur ekonomi kapitalistis saat ini mereka menempati posisi tawar, bargaining posisional yang paling lemah dan tidak berdaya. Kerentanan mereka bersifat struktural. Mereka adalah kelompok yang paling pertama hancur ketika terjadi kelangkaan pupuk subsidi akibat bocoran distribusi. Mereka menjadi korban manipulasi harga benih hibrida oleh korporasi multinasional, dan mereka selalu dihantui ketakutan ekstrim akan penyusuran lahan garapan atas nama proyek strategi nasional atau penguasaan industri manufaktur. Oleh karena itu, tata laksana advokasi di sektor hulu ini mengemban visi ideologis yang berat, memastikan petani kecil memiliki keputusan hukum atas tanah yang mereka garap secara turun-menurun, meruntuhkan tembok birokrasi agar mereka mendapat akses permodalan perbankan yang adil tanpa jaminan yang mencekik, serta menciptakan skema regulasi intervensi
harga pasar dari pemerintah untuk melindungi nilai tukar petani saat masa panen raya tiba. Kedua, di sektor tengah, arena tekanan logistik dan regulasi usaha lokal bergerak ke mata rantai. Berikutnya, kita menjumpai para pengusaha petani skala kecil menengah, koperasi desa, pengumpul lokal, hingga penyediaan armada distribusi logistik pangan. Kelompok ini seringkali dipandang sebelah mata, padahal mereka adalah jabatan yang menghubungkan hasil bumi dari desa ke meja makan di kota. Di sektor tengah ini, tantangan yang mereka hadapi bukanlah masalah kesuburan tanah, melainkan jebakan regulasi perizinan usaha yang berbelit-belit, tumpang tertindihnya aturan retribusi antar wilayah, hingga maraknya praktik pungutan liar di sepanjang jalur logistik darat maupun laut. Kondisi ini diperparah dengan hancurnya infrastruktur jalan dan jembatan di sentra-sentra produksi yang menghubungkan biaya transportasi hingga tidak masuk akal. Kerja advokasi di sektor tengah ini bergerak sebagai taktik untuk mendesak pemerintah desa maupun pusat agar mendistribusikan anggaran pembangunan infrastruktur secara inklusif, memangkas birokrasi perizinan yang koruptif, serta merumuskan regulasi tata niaga logistik yang menjamin kemudahan akses pasar bagi produk lokal agar mampu bersaing dengan gempuran produk impor. Ketiga, di sektor hilir, arena perlindungan hak konsumen akhir. Mata rantai terakhir bermuara pada masyarakat luas selaku konsumen akhir yang membagi dan mengonsumsi produk pertanian tersebut. Konsumen bukanlah sekedar pembeli pasif, mereka memiliki hak konstitusional yang dilindungi undang-undang untuk mendapatkan pangan yang tidak hanya murah tetapi juga sehat, higienis, bernutrisi tinggi, serta mutlak beban dari paparan residu pestisida kimia berbahaya atau rekayasa genetik yang tidak transparan. Advokasi di sektor hilir ini mengambil peran sebagai benteng pertahanan konsumen. Gerakan berfokus pada penegakan aturan standarisasi keamanan pangan yang ketat, edukasi publik mengenai hak-hak konsumen, serta mendesak adanya kewajiban sertifikat dan kejujuran pelabelan informasi produk oleh korporasi agribisnis skala besar agar masyarakat tahu persis apa yang masuk ke dalam tubuh mereka. Kesimpulan advokasi sebagai mesin pengubah nasib itu, rekan-rekan sekalian, melalui ruang kuliah yang terhormat ini, kita tidak sedang mempelajari teori-teori kosong yang berjarak dari realitas. Kita sedang membahas semua instrumen kekuasaan sipil. Melalui pemahaman yang utuh mengenai ekosistem ini, kita akan melihat bagaimana kekuatan nyata dari advokasi mampu merubah peta nasib jutaan petani gurem, menghentikan kebijakan impor pangan unggul-unggulan yang menghancurkan harga domestik, dan membangun kedaulatan pangan sejati yang mandiri. Semuanya itu dicapai bukan dengan senjata, melainkan dengan ketajaman riset ilmiah berbasis data, gelombang tekanan kampanye opini publik, penyusunan naskah akademik kertas kebijakan, serta ketangguhan diplomasi di meja lobi perundingan.
pandangan para ahli dunia tentang advokasi, landasan epidemiologi pemikiran advokasi. Yang pertama itu, mengapa harus epidemiologi? Membuka akar filsafat penggerakan. Rekan-rekan sekalian, sebelum kita melangkah lebih jauh untuk mendiskusikan taktik lapangan, kita harus berhenti sejenak dan merenungkan salah satu kata yang sangat berat namun krusial ini, epistemologis. Mengapa sebuah materi kuliah mengenai advokasi praktis di bidang agribisnis harus diawali dengan pembahasan landasan epistemologis? Secara filosofis, epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang mempertanyakan bagaimana sebuah pengetahuan itu diperoleh, apa hakikat dari kebenaran tersebut, dan bagaimana kita memvalidasi kebenaran tersebut. Dalam konteks penggerakan sosial, membangun landasan epistemologis artinya kita sedang membedakan akar filosofis terdalam tentang mengapa penggerakan ini sah, mengapa advokasi itu mutlak diperlukan, dan atas dasar apa kita mengintervensi sebuah kebijakan publik. Kita wajib meletakkan fondasi berpikir kita pada koridor akademik yang kokoh ini sangat agar gerakan advokasi agribisnis yang kita bangun di masa depan tidak terjebak sebagai sekadar aktivisme ikut-ikutan yang dangkal. Kita tidak ingin menjadi kelompok yang hanya bisa berteriak di jalan karena membawa arus emosi sesaat atau sekedar mengikuti tren yang sedang viral, tanpa memahami struktur masalah hukum dan ekonomi yang sedang dihadapi. Tanpa jangkar epistemologis yang kuat, gerakan pembelaan terhadap petani hanya akan menjadi letupan tanpa dampak yang dengan sangat mudah dipatahkan oleh argumentasi teknokratis pada pembuatan kebijakan di lingkaran kekuasaan. Membedakan ketimpangan pengetahuan ataupun disebut dengan epistemis injektif di sektor agribisnis. Nah, jika kita teliti lebih dalam, mengapa kebijakan pertanian dalam pemerintah seringkali tidak sinkron dengan kebutuhan real di sawah atau di ladang? Mengapa regulasi impor itu seringkali merugikan petani domestik tanpa tepat saat ini mereka itu memanen hasil bumi mereka? Jawabannya itu berakar pada masalah epistemologis, yaitu adanya ketimpangan pengetahuan epistemis injektif. Selama beberapa dekade, ada anggapan keliru di ruang birokrasi bahwa satu-satunya pengetahuan yang valid tentang agribisnis adalah pengetahuan yang bersifat kuantitatif, teknokratif yang diproduksi oleh para elit. Suara pengalaman empiris, kearifan lokal itu serta jeritan penderitaan para petani kecil seringkali dianggap sebagai data yang tidak ilmiah, subjektif, dan tidak layak dijadikan dasar pembuatan kebijakan publik. Petani ini dianggap hanya sebagai objek pelaksanaan, bukan sebagai subjek memiliki pengetahuan ekonomi pertanian mereka sendiri. Disinilah fungsi integrasi advokasi bekerja secara radikal. Advokasi dalam agribisnis hadir sebagai alat pembebasan epistemologis. Kita melakukan intervensi terhadap kebijakan bukan karena kita anti pemerintah, melainkan karena kita ingin membawa data epimeris ke lapangan, fakta sosiologi pertani, dan kebenaran material dari akar rumput ke akar meja perundingan formal. Advokasi adalah proses ilmiah untuk mendemokrasikan pengetahuan, memastikan bahwa suara yang selama ini disunyikan oleh sistem dapat
dikonversi menjadi argumen hukum yang sah dan memaksa negara untuk merubah praktiknya. Mengapa institusi global menganggap advokasi sebagai instrumen mutlak? Lalu, mengapa institusi global, bahkan lembaga keuangan mikro yang cenderung konservatif, sekaligus mengakui bahwa advokasi adalah instrumen mutlak bagi perubahan sosial yang berkeadilan? Jawabannya adalah karena dinamika kekuasaan tidak pernah bergerak secara sukarela. Sejarah mencatat bahwa tidak ada satupun kebijakan publik yang berpihak pada kaum marginal lahir murni dari kebaikan hati pada para penguasa atau pemilik modal. Aturan yang adil selalu lahir dari rahim tekanan, desakan, dan dialektika penggerakan. Institusi global menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi di sektor agribisnis akan selalu mengalami bantuan dan ketimpangan ekstrim jika aturan main hukumnya timpang. Ketika hukum hanya melindungi pemilik modal besar, ketika petani tidak memiliki kepastian atas tanahnya, dan ketika pasar dimonopoli oleh segelintir spekulan, maka ekosistem agribisnis tersebut sedang mulai berjalan menuju kehancuran. Advokasi diakui sebagai instrumen mutlak karena ia adalah salah satunya mekanisme damai yang terorganisir untuk berombak struktur yang rusak tersebut tanpa harus menurunkan tata sosial. Oleh karena itu, sebagai langkah awal untuk membedah bagaimana perubahan struktural ini dapat dijalankan, mari kita telaah secara tajam dua mazhab pemikiran besar yang menjadi rujukan penggerakan sipil dunia. Kita akan mengulitir secara radikal pemikiran Guy Patterson yang melihat advokasi dari kacamata keadilan sosial, serta kita padukan dengan cetak biru konseptual dan dari Bank Dunia, World Bank, yang menerapkan advokasi dari kacamata reformasi praktik kebijakan institusional. Membedakan pemikiran Gary Patterson 2003 itu advokasi sebagai instrumen keadilan distributif. Menelusuri akar pemikiran kebijakan Gary Patterson. Nah, di sini rekan-rekan akademik sekalian, mari kita masuk ke dalam pilar teoritis. Pertama, kita dengan menelusuri pemikiran Gary Patterson 2003 dalam bukunya yang sangat monumental dan hingga hari ini menjadi kitab rujukan utama penggerakan sipil di seluruh belahan dunia, yaitu Advocacy for Social Justice. Itu Patterson tidak memandang advokasi sekadar sebagai keahlian teknik berbicara di depan umum atau keterampilan bernegosiasi. Bagi Patterson, advokasi banyak hakikatnya adalah sebuah manifestasi dari perjuangan ideologis. Ini adalah sebuah proses yang secara sengaja dirancang, diorganisir secara ketat, dan dijalankan secara berani dengan satu target utama yang tidak bisa ditawar: memengaruhi kebijakan publik serta melakukan intervensi radikal terhadap alokasi sumber daya demi menciptakan perubahan sosial yang positif, adil, beradab, dan berkesinambungan. Patterson mengingatkan kita bahwa perubahan sosial yang positif tidak akan pernah jatuh dari langit. Perubahan tidak terjadi karena kebaikan hati para pembuat kebijakan, melainkan harus direbut melalui proses advokasi yang dirancang dengan matang. Jika kita memberikan kebijakan publik perjalanan tanpa pengawal,
maka kebijakan tersebut secara alami akan bergerak mengikuti kehendak pihak yang paling kuat. Membedakan anatomi politik alokasi sumber daya dalam ekonomi pertanian. Mari kita cuci dan bedah frasa yang paling krusial yang menjadi jantung dari seluruh pemikiran Patterson ini, yaitu alokasi sumber daya. Di dalam studi sosiologi, politik, dan ekonomi pertanian makro, kita harus berani melihat kenyataan bahwa sumber daya yang dimiliki oleh negara-negara, baik itu berupa likuiditas, anggaran dana APBN maupun APBD, fasilitas infrastruktur fisik, penguasaan teknologi modern, hingga hak akses yuridis atas pemanfaatan tanah, jumlahnya itu selalu terbatas dan langka. Karena jumlahnya terbatas, secara otomatis terjadilah apa yang diistilahkan dalam ilmu politik sebagai contention atau kontestasi perebutan ruang di tingkat elit pemerintah. Ruang perumusan kebijakan diubah menjadi arena pertempuran terselubung antar berbagai kelompok kepentingan. Interest group untuk menentukan kemana arah aliran sumber daya yang terbatas ini akan dialokasikan. Dalam realitas empiris yang sangat pahit di lapangan, para petani gurem, buruh tani, dan masyarakat adat penggarap lahan hampir seluruh menempati posisi sebagai pihak yang kalah dan terpinggirkan dalam perebutan alokasi anggaran tersebut. Mengapa fenomena strategis itu terus terulang? Mengapa kaum hulu pangan kita selalu kalah? Jawabannya adalah karena adanya asimetri kekuasaan yang ekstrim. Petani kita tidak memiliki perwakilan politik yang bermodal raksasa di lingkaran anti kekuasaan. Mereka tidak memiliki pelobi profesional yang digaji mahal untuk mengetuk pintu kamar menteri atau anggota dewan. Akibatnya, dokumen anggaran negara secara sistematis lebih banyak tersedot untuk proyek mega infrastruktur, mercusual, dan di perkotaan, atau program-program modernisasi pertanian artifisial yang rancangan operasional justru menguntungkan korporasi agribisnis raksasa multinasional ketimbang menyelamatkan petani skala kecil. Relevansi teori keadilan distribusi Patterson dalam ekonomi agribisnis. Disinilah relevansi dan daya obrak pemikiran Gary Patterson menemukan momentum urgensinya dalam ekosistem agribisnis kita. Advokasi harus bergerak sebagai mesin penyeimbang kekuasaan. Advokasi bertugas mendobrak pintu-pintu ruang perumusan anggaran yang ditutup tersebut. Tim advokasi masuk membawa data ilmiah untuk mendesak, menekan, dan memastikan secara hukum bahwa alokasi sumber daya ekonomi yang dikuasai negara dialihkan secara radikal demi perubahan sosial yang positif bagi manusia lapis bawah. Mari kita breakdown ke dalam contoh-contoh taktik di lapangan agribisnis bagaimana teori keadilan distributif ini diwujudkan. Pertama itu relokasi anggaran belanja birokrasi ke subsidi sektor hulu. Advokasi agribisnis bekerja untuk membedah dokumen anggaran desa APBD jika ditemukan anggaran untuk belanja dinas. Perjalanan kerja birokrat atau renovasi gedung pemerintah yang tidak efisien. Tim advokasi menyusun draft tandingan ilmiah. Tujuannya adalah mendesak agar anggaran mubazir tersebut dipotong dan dialokasikan langsung
menjadi tambahan subsidi pupuk yang tepat sasaran, mengendal benih unggul gratis, serta mengendalikan teknik pasca panen bagi kelompok tani kecil. Yang kedua itu ada advokasi infrastruktur daerah terisolasi. Selama ini, anggaran infrastruktur sering kali berfokus pada jalan tol urba. Advokasi yang berbasis pemikiran Peterson akan mendesak pemerintah agar mengalihkan fokus anggaran untuk membangun bendungan irigasi primer, jaringan pipa air bersih di desa-desa kering, serta perbaikan jalan-jalan usaha tani di pelosok kecamatan. Tanpa infrastruktur mikro ini, petani akan selamanya terisolasi dari akses pasar yang adil. Yang ketiga itu menyediakan asuransi pertanian dan jaminan gagal panen. Menghadapi krisis iklim yang tidak menentu, petani kecil adalah kelompok yang paling rentan mengalami kebangkrutan mutlak akibat PUSO. Advokasi kebijakan bergerak untuk mendesak pemerintah menetapkan regulasi asuransi pertanian yang preminya itu disubsidi penuh oleh negara. Ini adalah bentuk nyata dari pengalihan advokasi sumber daya negara untuk memberikan jaring pengaman sosial ekonomi bagi para pahlawan pangan kita. Kesimpulan dari bab advokasi sebagai kebijakan moral akademisi, maka dari itu rekan-rekan sekalian, mulailah berpikir Peterson. Ini kita disarankan bahwa mengamati penderitaan petani dari jauh dan mengasihinya saja tidak akan merubah keadaan. Kebijakan publik yang timpang harus diintervensi dengan gerakan advokasi yang terorganisir. Kita harus menggunakan kapasitas akademik kita untuk menjadi bagian dari mesin penyimbangan kekuasaan tersebut. Memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran negara benar-benar mengalir untuk menegakkan keadilan distributif bagi para petani yang selama ini suaranya menggemang di balik megahnya gedung-gedung kekuasaan. Yang ketiga itu membedakan definisi World Bank 2005, amplitudo skala advokasi dari lokal hingga global. Yang pertama itu pendekatan makrostruktural dan dialektika politis Venpartisch. Rekan-rekan sejawar sekalian, setelah kita menyelam aspek keadilan distribusi dari kacamata Gary Peterson, sekarang mari kita alihkan teropong ke akademis kita pada perspektif yang dibawa oleh salah satu lembaga keuangan transnasional terbesar di dunia, yaitu World Bank 2025. Bank Dunia memandang advokasi tidak hanya dari sudut pandang aktivisme moral, melainkan melalui pendekatan teknokratis yang pragmatis dan berorientasi pada hasil struktural skala makro. Dalam dokumen resminya, World Bank merumuskan advokasi sebagai tindakan nyata yang secara terencana dirancang untuk memengaruhi dua hal yang saling bertautan, yaitu keadilan politis dan praktis. Mari kita bedah dualitas konseptual ini secara radikal. Intervensi pada kebijakan politis intervensional, artinya itu advokasi bergerak pada ranah de jure, mengubah teks hukum, memengaruhi perumusan regulasi tertulis, merevisi undang-undang, atau merombak keputusan formal dan dikeluarkan oleh otoritas wewenang. Yang kedua itu intervensi pada praktis. Itu World Bank itu mengingatkan bahwa aturan yang bagus di atas kertas akan menjadi tidak berguna jika implementasi di lapangan mandul atau menyimpang. Karena itu advokasi juga harus menyasar ranah de facto, yaitu mengubah perilaku aparat birokrasi, merombak budaya birokrasi yang koruptif,
serta memastikan bahwa penggunaan hukum berjalan secara adil di realitas kehidupan sehari-hari petani. Kontribusi teoritis terbesar dari Cetak Biru konseptual World Bank itu adalah amplitudo skala advokasi. Mereka memberikan kita peta navigasi bahwa masalah pertanian tidak pernah berdiri di ruang hampa. Masalah pertanian adalah sebuah jaringan laba-laba sistematis yang terbagi ke dalam 3 lapis skala operasional yang saling mengunci, skala lokal ataupun disebut dengan mikro, skala nasional ataupun disebut dengan meso, hingga skala internasional ataupun disebut dengan makro. Mari kita bedah 3 lapis amplitudo ini secara ekstrim mendalam. Skala lokal, mikro, arena pertempuran tampak dan berkelelatan akar rumput. Pada lapis pertama, kita itu bergerak di skala lokal atau level mikro. Disinilah jantung advokasi berdenyut karena ia bekerja di ranah tampak yang bersentuhan langsung secara fisik dengan tanah, air, dan keseharian hidup komunitas petani. Di tingkat mikro ini, advokasi seringkali berhadapan dengan konflik horizontal atau penguasaan sumber daya lokal secara asimetris oleh elit desa atau tuan tanah lokal. Mari kita ambil contoh real yang sangat krusial dalam berkelanjutan agribisnis, yaitu tata kelola air dan irigasi komunal. Di banyak desa serta pertanian, mata air atau saluran irigasi utama seringkali dikuasai atau dibelokkan secara sepihak oleh pihak perkebunan besar atau elit lokal yang memiliki modal. Akibatnya petani kecil di hilir saluran tidak mendapatkan pasokan air yang cukup atau untuk sawah mereka. Dalam konteks ini, advokasi level mikro bekerja dengan cara menyosolidasikan pengumpulan petani pemakan air untuk melakukan tekanan dan perumusan peraturan desa ataupun disebut perdes, tata kelola air yang inklusif. Disinilah tim advokasi tidak perlu pergi ke ibu kota negara karena cukup mendatangi balai desa, melakukan lobby ke kepala desa dan badan pemusyawarah desa atau disebut dengan BPD, serta mengawal rapat-rapat desa agar melahirkan aturan baru lokal yang menjamin hak akses air yang setara. Inilah yang dimaksud dengan World Bank sebagai tindakan nyata yang mengubah praktik dan kebijakan langsung di tingkat tampak dengan kebijakan distribusi lokal. Skala nasional ataupun disebut dengan meso, pertempuran regulasi, subsidi, dan benteng kedaulatan pangan. Namun, rekan-rekan sekalian, kita harus sadar bahwa banyak masalah di tingkat desa tidak bisa diselesaikan hanya dengan peraturan desa. Ketika akar masalah bersumber dari inkonsistensi undang-undang atau kebijakan makro pemerintah pusat, maka amplitudo gerakan advokasi secara wajib harus dinaikkan ke skala nasional atau level meso. Di level inilah para pemangku kepentingan agribisnis mulai dari Serikat Petani Nasional, Aliansi Akademisi, hingga LSM, lintas sektor, bersatu untuk memengaruhi pembentukan undang-undang peraturan pemerintah atau peraturan menteri. Mari kita bedah contoh paling kontroversial dan krusial di Indonesia, advokasi regulasi impor pangan saat musim panen raya. Kita sering menyaksikan fenomena menyedihkan di mana Kementerian Perdagangan membuka rekan impor beras, bawang, atau garam secara unggal-unggalan tanpa tepat beberapa minggu sebelum petani domestik melakukan panen raya. Dampaknya bisa ditebak secara matematis. Pasar lokal dibanjiri komoditas impor yang harganya jauh lebih murah karena disubsidi oleh negara asalnya.
sehingga harga jual komunitas petani lokal jatuh bebas di bawah biaya produksi. Petani terpaksa berutang untuk menutupi biaya pupuk dan benih. Dalam skala nasional, ini tindakan advokasi yang dilakukan harus bersifat komprehensif dan berbasis data riset makroekonomi. Yang pertama itu menyusun policy brief ataupun kertas kebijakan. Tim advokasi menyusun data neraca pangan nasional untuk membuktikan kepada pemerintah bahwa pasokan pangan dalam negeri sebenarnya sudah mencukupi dan tindakan impor adalah sebuah kekeliruan fatal. Yang kedua itu lobby dan audisi parlemen. Perwakilan petani mendatangi komisi 4. Perwakilan petani mendatangkan komisi DPR RI untuk mendesak legislatif menggunakan hak pengawasan terhadap kementerian terkait. Yang ketiga itu kampanye dalam mobilisasi massal, mengalah opini publik di media massal dan media sosial untuk memberikan tekanan moral bahwa memberi produksi lokal adalah bentuk nyata perlindungan terhadap kedaulatan bangsa. Tujuan akhirnya sangat jelas, memaksa pemerintah mengeluarkan kebijakan proteksi pasar seperti pengetatan kuota impor, penerapan tarif bea masuk yang cukup tinggi, atau mewajibkan penyerapan hasil panen domestik oleh Badan Urusan Logistik Negara dengan harga eceran tertinggi yang layak. Selanjutnya skala internasional ataupun disebut dengan makro, geopolitik, pertanian, pasar bebas, dan perang subsidi. Akhirnya, lapis tertinggi dari amplitudo World Bank itu membawa kita pada skala internasional ataupun level makro. Kita hidup di abad ke-21 di mana dunia telah terintegrasi ke dalam sistem pasar bebas global yang sangat kompetitif dan tanpa batas. Kita harus membuka mata bahwa kebijakan pertanian di dalam negeri seringkali tidak berdaya karena didikte atau diikat oleh perjanjian dagang internasional yang telah ditandatangani oleh negara. Di ranah makro internasional ini, advokasi agribisnis beroperasi di dalam forum multilateral seperti World Trade Organization ataupun disebut dengan WTO, perjanjian dagang regional seperti ASEAN Free Trade Area, hingga perjanjian bilateral antara negara. Fokus utama advokasi internasional adalah menuntut keadilan dagang, mari kita bedah ketidakadilan struktural global yang terjadi selama ini. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa setiap tahun mengontribusikan ratusan miliar dolar untuk memberikan subsidi ekspor domestik yang masif kepada petani mereka. Akibatnya, produk gandum, kedelai, atau jagung dari negara maju dapat dijual pasar internasional dengan harga yang sangat murah. Ketika produk yang disubsidikan ini masuk ke negara berkembang seperti Indonesia, produk tersebut langsung menghancurkan pasar komoditas lokal yang petaninya tidak mendapat subsidi sehebat itu dari negaranya. Advokasi ini tingkat internasional dilakukan oleh aliansi masyarakat sipil lintas negara, Transnation Advocacy New World, bersama dengan implomat negara berkembang untuk mendesak reformasi aturan WTO. Mereka menuntut agar negara-negara maju menghentikan praktik subsidi ekspor terselubung yang merusak harga global ataupun disebut dengan dumping, serta memperjuangkan hak negara berkembang untuk menerapkan klausul spesial produk
produk dan spesial Regular Mechanism, yaitu hak hukum bagi negara berkembang untuk menaikkan tarif bea masuk secara sepihak jika terjadi lonjakan impor komoditas pangan yang mengancam kehidupan petani lokal mereka. Selanjutnya ada sintesis komprehensif skala advokasi. Rekan-rekan sekalian, dari pembedahan teori World Bank ini kita mendapatkan satu kesimpulan yang sangat mendalam. Masalah agribisnis adalah lingkaran setan yang membutuhkan solusi multi-level. Kita tidak bisa hanya melakukan advokasi di tingkat desa ataupun disebut dengan lokal jika undang-undang di tingkat pusat ataupun tingkat nasional masih membuka celah bagi impor unggal-unggalan. Dan kita tidak bisa memperbaiki undang-undang nasional jika diimplementasikan perdagangan internasional kita di forum WOT internasional selalu kalah dirunding. Ketiga skala ini adalah salah satu tujuannya yang utuh. Tugas kita sebagai insan akademis adalah memahami amplitudo ini secara jernih, sehingga kita merancang sebuah gerakan advokasi, kita tahu persis di level mana kita harus mengetuk pintu, di level mana kita harus menulis kertas kebijakan, dan di level mana kita harus menggalang kekuasaan koalisi publik. Yang keempat itu sintesis menyatukan teori ke dalam aksi nyata. Menggunakan kompas moral dan peta navigasi penggerakan. Rekan-rekan sekalian, setelah kita membedah ini pikiran Gary Patterson secara mendalam dan menguliti kerangka opsional makro di World Bank, kita sampai pada titik krusial di dalam pemaparan kuliah hari ini, yaitu sintesis strategis. Kita tidak boleh membiarkan kedua teori besar ini berdiri terpisah di dalam pemikiran kita. Kita harus menyatukan, mengawinkannya dan mengonversinya menjadi sebuah cetak biru aksi nyata yang siap dieksekusi ke medan juang agribisnis. Panduan antara pemikiran Patterson dan World Bank ini memberikan kita sebuah kesimpulan yang berderang, tegas, dan tidak bisa diganggu-gugat. Advokasi di sektor agribisnis bukanlah sebuah pilihan aktivitas luang, bukan hobi akhir pekan, dan bukan sekedar kegiatan filantropi sukarela. Advokasi adalah sebuah kewajiban struktural bagi sebuah imperatif moral bagi kita semua sebagai insan akademik. Mari kita lihat bagaimana kedua teori ini saling melengkapi dalam kegiatan indahnya Gary Patterson memberikan kita kompas moral. Beliau mengingatkan kita bahwa arah utara dari kompas perjuangan kita adalah keadilan sosial dan intervensi radikal terhadap alokasi sumber daya anggaran negara. Patterson memastikan kita selalu ingat siapa yang sedang kita bela dan siapa yang sedang kita perbukan di ruang kekuasaan. Di sisi lain, World Bank itu memberikan kita peta, navigasi, dan teropong amplitudo skala. Bank manusia memutuskan bahwa setelah kita memiliki kompas moral, kita tidak tersesat di lapangan. Mereka memberikan petunjuk bahwa perjuangan menegakkan keadilan agribisnis ini tidak hanya boleh dilakukan secara serambutan atau hanya berfokus pada satu titik saja. Perjuangan ini harus dilakukan dari semua lini secara simultan dan berjejaring. Mulai dari suasana dingin ruang rapat balai desa di pelosok desa, naik ke riuhnya ruang sidang parlemen di tingkat nasional, hingga menembus ketatnya meja perundingan diplomasi internasional. Bahaya gerakan pada pemahaman esensi alokasi dan skala. Mengapa penyatuan kedua konsep ini menjadi harga mati bagi penghasil sebuah gerakan? Mari kita bayangkan apa yang akan terjadi jika sebuah penggerakan sipil atau asosiasi petani berjalan tanpa memenuhi
esensi alokasi dan Peterson dan amplitudo skala dari world dunia. Jika gerakan kita buta terhadap konsep skala, kita akan terjebak dalam lingkaran ketidakberdayaan yang melelahkan. Kita mungkin sangat sukses mendesak kepala desa mengeluarkan aturan lokal dan melindungi petani di level mikro. Namun, aturan lokal tersebut akan langsung hancur dan tidak berlaku ketika pemerintah pusat di level meso mengeluarkan undang-undang nasional yang bertentangan. Kita akan kehabisan energi memadamkan kebakaran-kebakaran kecil di tingkat tapak tanpa pernah bisa menutup sumber api utamanya yang berada di tingkat kebijakan makro. Sebaliknya, jika gerakan kita buta terhadap agensi alokasi sumber daya, kita hanya akan melahirkan dokumen-dokumen rekomendasi hukum yang mandul dan hiasan kata-kata indah di atas kertas kebijakan. Kita mungkin berhasil mendesak lahirnya undang-undang baru yang secara membela petani, namun jika undang-undang tersebut tidak diakui dengan paksa hukum untuk merubah alokasi anggaran APBN, jika tidak ada uang negara yang dialirkan untuk mengeksekusi aturan tersebut, maka undang-undang itu hanyalah macam kertas yang ompong. Aturan itu tidak akan pernah berubah nasib nyata sepeser pun di dalam dompet para petani kita. Yang kecil itu melawan hegemoni oligarki agribisnis dengan struktur yang kokoh. Kita harus berani jujur melihat setiap lawan bicara dan lawan tanding kita di dalam ekosistem agribisnis hari ini. Mereka adalah oligarki agribisnis, sebuah konglomerasi kekuatan moral raksasa yang menyatu secara sistematis dengan otoritas politik. Mereka memiliki segalanya. Mereka memiliki dana tanpa batas. Mereka menguasai rantai pasok dari hulu ke hingga hilir. Mereka mengontrol media massa untuk membentuk opini publik, dan mereka memiliki lobby-lobbyan profesional yang setiap hari mendikte draft undang-undang demi keuntungan bisnis mereka. Jika gerakan pembelaan kita terhadap petani hanya berbasis pada letupan-letupan kemarahan emosional sesaat akan demokrasi musiman yang tanpa data riset atau penggerakan lokal yang terisolasi dan tercerai-berai, maka gerakan kita akan sangat mudah dipedamkan, dikotasi, dan bahkan dibeli oleh kekuatan oligarki tersebut dalam hitungan hari. Mereka terlalu perkasa untuk dihadapi dengan cara-cara yang amatir. Sintesis antara Peterson dan World Bank adalah senjata utama kita untuk membangun kekuatan tandingan struktur. Kita melawan struktur yang rusak dengan struktur gerakan yang kokoh. Kita menyatukan riset ilmiah yang tajam dengan manajemen strategi multi level. Dengan modal sistematis inilah kita tidak lagi skala menuntut keadilan dengan berteriak, melainkan kita mendikte perubahan dengan argumen hukum yang sah. Mereka memaksa negara merubah haluan anggaran dan merebut kembali hak-hak kedaulatan pangan yang selama ini dirampas di tangan para petani kita. Yang ketiga itu 5 jenis advokasi dalam sektor agribisnis, pendekatan taksonomi gerakan di lapangan. Rekan-rekan sekalian, setelah kita memahami jangka teoris dan sistematis makro adalah Peterson dan World Bank, sekarang kita harus melihat bagaimana teori-teori tersebut dijawatakan ke dalam taksonomi gerakan di lapangan. Sektor agribisnis memiliki karakteristik unik karena ia memadukan unsur biologis alam dengan kalkulasi ekonomi pasar yang ketat. Oleh karena itu, kerja advokasi di lapangan tidak boleh bersifat homogen atau satu warna. Kita harus memecah fokus perjuangan ini ke dalam 5 jenis advokasi spesifik agar setiap intervensi hukum, sosial, dan ekonomi yang kita lakukan dapat menyasar akar masalah secara presisif, efektif, dan berdampak jangka panjang. Membedakan 5 lini advokasi. Pertama, advokasi kebijakan.
Kita mulai dari lini pertama yang menegakkan keadilan struktur tertinggi, yaitu advokasi kebijakan. Fokus utama dari jenis advokasi ini adalah mengaruhi, mengintegrasi, dan mengawal jalannya roda pemerintah, baik lembaga eksekutif selaku pelaksana maupun legislatif selaku membuat undang-undang. Dalam merumuskan dan mengeksekusi aturan main di sektor pertanian, kebijakan publik bukanlah teks netral, ia adalah produk politik yang menentukan nasib jutaan jiwa. Ada 4 domina krusial yang menjadi medan tempur di advokasi, yaitu tata kelola sistem distribusi subsidi pupuk. Kelangkaan yang menyelewengkan pupuk subsidi adalah lagu lama yang terus mencekik petani kita. Advokasi kebijakan bergerak untuk mendesak reformasi birokrasi, menuntut transparansi data berbasis by name my address, serta merombak sistem agribisnis. Pupuk bersubsidi langsung jatuh ke tangan petani gurem, bukan menguap ke pekebun korporasi skala besar. Selanjutnya, regulasi perlindungan ekspor-impor komoditas pertanian. Lini ini bergerak untuk memasang benteng proteksi hukum. Selanjutnya ada manajemen adil pengelolaan sumber daya alam. Itu advokasi ini mendesak lahirnya perda undang-undang memahami manfaat air irigasi secara gratis bagi petani kecil dan menolak swastanisasi atau komersialisasi sumber daya air oleh industri air minum.